Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, saya Vini Purnama Ramdhani dengan nomor induk mahasiswi 210378, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas RA6 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum materi manajemen operasional yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Fariji SEMM. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang perancangan operasi terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja. Meliputi strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Strategi manajemen sumber daya manusia seperti yang diuraikan oleh Zainal di tahun 2016 merujuk pada keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi organisasi. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja, mengembangkan budaya organisasi untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas. Dengan kata lain, melibatkan perencanaan distribusi sumber daya manusia dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan organisasi guna untuk mencapai tujuan. Pentingnya strategi manajemen sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif ada 3. Yang pertama, strategi inovasi, strategi peningkatan mutu, dan strategi pengurangan biaya. Perencanaan tenaga kerja yaitu menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk masa depan, melibatkan kegiatan meramaikan kebutuhan tenaga kerja, termasuk penyediaan baru dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada. Secara singkatnya yaitu analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja dalam perusahaan. Tingkat perencanaan tenaga kerja ada 2. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja makro bertujuan optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi atau sosial secara nasional, daerah, dan sektoral. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja mikro fokus pada instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta dengan tujuan meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara produktif untuk mencapai kinerja yang tinggi. Di sini ada desain pekerjaan. Pengertian desain pekerjaan yaitu proses menentukan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan untuk seorang individu atau kelompok. Adapun tujuannya yaitu untuk mencapai struktur tugas yang jelas, memastikan tugas-tugas yang relevan dan bermakna serta mengatur tugas-tugas tersebut agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pendekatan desain pekerjaan ada 3. Yang pertama, pendekatan kepada manusia. Yang kedua, pendekatan rekayasa. Dan yang terakhir, pendekatan karakteristik pekerjaan. Manfaatnya yaitu motivasi. Yang kedua, kinerja. Yang ketiga, kepuasan kerja. Adapun ergonomik dan lingkungan kerja. Pengertian ergonomik adalah tadi tentang interaksi antara manusia dan lingkungan kerja mereka. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Aspek ergonomik dan lingkungan kerja ada 5. Yang pertama, desain ergonomis. Yang kedua, postur kerja. Yang ketiga, pencahayaan. Yang keempat, udara ruangan. Yang kelima, organisasi tempat kerja. Di sini pun ada manfaatnya, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan, meningkatkan produktivitas, mengurangi absensi dan cedera. Materi yang kedua yaitu tentang manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasok merupakan aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Kolaborasi, integrasi, dan pengelolaan risiko juga menjadi elemen penting dalam manajemen rantai pasok yang sukses. Menurut Robert B. Hanfeld dan Ernest L. Nichols tahun 1999 menyebutkan manajemen rantai pasok sebagai pengelolaan aktivitas yang melibatkan perencanaan, penggalian,
pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengelolaan kembali produk atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan efektif. Kepentingan strategis rantai pasok menggambarkan koordinasi semua aktivitas rantai pasokan dimulai dengan bahan mentah dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, rantai pasokan mencakup pemasok dan produsen atau penyedia jasa dan distributor, grosir atau pengecer yang menyerahkan produk atau jasa kepada pelanggan akhir. Tujuan dari rantai pasokan adalah untuk menyusun rantai pasokan guna memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaatnya bagi konsumen akhir. Materi yang ketiga yaitu tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Alasan perlunya manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpaksaan permintaan, ketidakpaksaan pasokan supplier, dan ketidakpastian waktu pemesanan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan, stock out, dan dalam rangka menghadapi fluktuasi harga. Fungsi manajemen persediaan yang pertama mengantisipasi stok yang kurang, yang kedua menyediakan stok cadangan, yang ketiga menjaga kelancaran penjualan, merapikan sistem pengelolaan inventaris. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan: ketersediaan dana, waktu tunggu pengiriman, frekuensi penggunaan produk, daya tahan produk, force majeure, dan jumlah permintaan dan ketersediaan. Sistem ABC. Sistem ABC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Prinsip manajemen persediaan menerapkan klarifikasi ABC adalah semua persediaan harus bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok persediaan, yaitu kelompok A merupakan persediaan yang harga persatuannya tinggi dan kontribusi terhadap penjualan juga tinggi. Kelompok B merupakan persediaan yang harganya lebih rendah dari kelompok A dan kontribusi terhadap penjualan sedang. Dan kelompok C merupakan persediaan yang harganya rendah dan kontribusinya terhadap penjualannya juga rendah. Materi yang selanjutnya, materi yang keempat, yaitu perencanaan agregat dan SOP. Perencanaan agregat adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Perencanaan agregat melibatkan peramalan permintaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Tetapi biasanya perencanaan agregat difokuskan pada rencana jangka menengah antara 3 hingga 12 bulan. Perencanaan ini dilakukan oleh manajemen senior dan menengah untuk memastikan semua tingkat produksi yang dinyatakan dalam kelompok atau family produk agregat terfokus tanpa perlu merinci. Standar operasional prosedur, yaitu bisa disebut dengan SOP, sebagai sales and operations planning, adalah yang berkelanjutan untuk merevisi dan mengkoordinasikan rencana bisnis strategis di berbagai departemen. SOP adalah rencana bisnis yang melibatkan berbagai fungsi, termasuk penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, operasi, dan manajemen senior. Sedangkan SOP menurut Tagati tahun 2004, SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilakukan secara benar, tepat, dan konsisten untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan agregat dan operasi. Ada 5. Yang pertama, perencanaan penjualan atau bisa disebut sales marketing.
Yang kedua, perencanaan persediaan, inventory planning. Yang ketiga, perencanaan distribusi, distribution planning, koordinasi tim dan komunikasi antar fungsi, dan yang terakhir, pemantauan dan penyesuaian, monitoring and adjustment. Yang kelima yaitu tentang perencanaan kebutuhan material MRP dan ERP. Permintaan dependen MRP didasarkan permintaan dependen yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Misalnya, permintaan akan mesin otomotif roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan otomobil. MRP digunakan pada berbagai industri, terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. MRP tidak akan cocok bila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah relatif yang lebih sedikit. Persyaratan model persediaan dependen: yang pertama, jadwal produksi induk; yang kedua, spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan; yang ketiga, persediaan; yang keempat, pesanan pembelian yang belum dipenuhi; dan yang kelima, waktu tunggu. Struktur MRP yang pertama mengambil inventaris bahan dan komponen yang tersedia. Proses ini melibatkan penggunaan data inventaris untuk mengidentifikasi bahan dan komponen yang tersedia. Yang kedua, mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan. Setelah mengambil inventaris, sistem MRP memerlukan mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan untuk memproduksi. Yang ketiga, menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut. Tahap ini melibatkan penjatuhan produksi yang pembelian bahan dan komponen sesuai dengan kebutuhan produksi. MRP dalam industri jasa, Material Requirement Planning (MRP). Perusahaan dapat mengetahui banyaknya bahan baku atau bahan pokok yang diperlukan untuk membuat suatu produk di masa yang akan datang, dan dapat meningkatkan atau mengurangi persediaan bahan baku yang diperlukan agar jumlah persediaan pada batas yang terkendali, tidak kekurangan maupun tidak juga berlebihan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, Enterprise Research Planning dalam bahasa Inggris, merupakan sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur atau jasa. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan otomatisasi proses bisnis terkait operasi produksi dan distribusi dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tentang Just in Time (JIT), sistem produksi Toyota (TPS), dan operasi ramping. Pengertian Just in Time. Just in Time atau bisa disebut JIT adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. Pendekatan JIT mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi produk dengan menyuplai bahan baku waktu ke lini produksi untuk memenuhi permintaan, sehingga mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanan. Adapun manfaat just in time bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dasar aktivitas. Manfaat JIT antara lain: mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang, mengurangi waktu stok dan penundaan jadwal produksi, mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok, layout pabrik yang lebih baik, pengendalian kualitas dalam proses.